Apa kabar rekan-rekan, saudaraku, para petani ternak dimanapun berada. Saat ini di belakang saya ini saya sedang berada di kandang bebek saya yang sudah roboh. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu lah, kurang lebih waktu hari Senin ya. Sekarang ini kan hari Selasa ini. Kemarin ceritanya roboh, terkena angin. Selain itu emang karena tiang-tiang penyangganya emang udah kropos, dimakan rayap ya. Kandang udah lama sih ya. Ya untungnya bebeknya itu udah saya ambil. Waktu itu bebek udah saya jual, saya akhir karena udah tua. Terus pas kandang lagi kosong, kandangnya roboh. Sebenarnya gimana ya, sekarang ini kan setelah habis corona ini, kemarin waktu corona memang usaha ternak bebek petelur itu jangan benar-benar mati suri ya. Mau bangun susah, diam saja. Aduh, telur pun harganya anjlok karena nggak bisa dijual kemana-mana. Akhirnya harus putar otak, bagaimana biar telur itu yang tadinya kita jual telur bebek mentah akhirnya harus diolah. Nah sekarang ini udah corona udah lewat ya, kita udah mulai aktivitas normal. Oke, di lain sisi mungkin ada kenaikan telur bebek lah. Tadinya saya jual 1.800 1.900, sekarang bisa naik 2.100. Tapi nah ini ada tapinya, harga pakan sekarang aduh luar biasa dahsyat. Kenaikannya itu tadinya pakan itu 415, terus naik 445, sekarang udah 480-an. Bahkan teman-teman di luar daerah itu katanya ada yang nyampe 500 lebih per sak 50 kilo. Bayangkan. Terus itu baru itu kalau pakan itu ya, pakan untuk konsentratnya ya. Kalau kita kan kalau peternak bebek biasanya kan pakai formulasi sendiri ya. Bisa sih pakai pakan pabrikan, tapi kalau dihitung-hitung pakan pabrikan itu jatuhnya lebih mahal. Makanya masalahnya itu yang buat racikan itu ya konsentrat, dedak, terus pakan alternatif seperti nasi aking yang tadinya 3.000 sekarang 5.500. Coba bayangkan, telur itu naiknya cuma 100-200 rupiah, tetapi pakan dari 3.000 per kilo naik jadi 5.500. Konsentrat dari 415 naik 445, sekarang udah 450. Rekan-rekan di luar daerah ada yang 500 lebih. Bayangkan kenaikan bahan pakannya itu dengan kenaikan telur itu gimana ya. Kalau rekan-rekan petani mungkin punya solusi atau intinya ya usaha itu jangan sampai berhenti sih, maksudnya gitu kan, karena kita kan petani ya kayak gitu. Saya lagi nih sekarang ya, bayangkan kandang di belakang saya ini roboh ya. Kandang udah roboh, bangun kandang lagi, tahu kan ya, minimal untuk membuat kandang kapasitas 500 ekor seenggak-enggaknya dibutuhkan biaya kurang lebih 30-an juta. Belum isinya bebek, sedangkan pakan aduh nggak tahu ini ya. Makanya kita nggak tahu lah nanti lihatnya, tapi ya bismillah sajalah. Yang penting masa sih jatuh terus. Cuma solusinya gimana ya, di grup rekan-rekan petani ternak pun ya, yang khusus untuk bebek petelur juga kayaknya mau teriak malu, nggak teriak pusing. kan kayak gitu kan, jadi petani kan, petani ternak seperti ini kan. Apalagi saya ini gimana, kandang roboh rata dengan tanah. Saya punya 2 kandang, yang ini sama yang satu, dua-duanya kosong. Sekarang lagi berhitung, kalau tak isi bebek yang udah besar bayar harganya sekitar hampir 65 hingga 70 ribu. Kalau saya ambil 500 sudah dihitung aja kan ya. Kalau saya ambil yang kecil DOD
day old duck itu bebek apa ya, anak bebek yang umur 1 minggu, harganya kurang lebih sekarang 8.000 hingga 9.000. Jadi apa ya, saya sih biasanya itu selama ini memelihara itu bebek dari DOD. Alasannya harganya lebih murah walaupun menunggu waktu lebih lama, yaitu hingga 4. Kalau DOD kan biasanya kalau dipelihara secara intensif itu biasanya umur 4 bulan setengah udah bertelur. Tapi kalau bebek itu diumbar itu biasanya umur 6-7 bulan baru bertelur. Kalau di secara intensif itu dari DOD itu biasanya rata-rata 4,5 bulan udah bertelur. Cuma masalahnya itu yang sekarang saya jadi agak ribet itu ya sebenarnya dana sih ya, intinya ke dana anggarannya itu pakannya yang ya Pak. Saya biasa jual telur bebek karena saya petani kan ya. Jadi petani itu tadinya 1.800, sekarang udah naik jadi 2.100. Kalau yang namanya ya, pengepul atau juragan saya jual 2.000. Kalau ke yang pengecer 2.100. Ya kan kenaikan rata-rata berarti 200 perak. Tapi kenaikan pakannya, aduh, itu yang bikin senut-senut kepala. Jadi ya mudah-mudahan gimana ya. Kalau kita petani itu ya repotnya apa ya, kita pasang harga tinggi untuk telur, mereka lari ya pembelinya. Tapi kalau kita nggak jual harganya, kita nggak naikkan, kita nggak tutup di pakan, katakanlah bisa nutup pakan, kadang tenaga kita nggak kebayar. Itu kan lucunya kadang di situ ya. Saya itu udah memelihara bebek itu dari tahun sekitar 2000 lah, 2000-an lah, 2001 atau 2002 sampai sekarang, dan ya masih gini-gini aja. Nggak tahu ini nasibnya. Ini ya kandang bebek saya itu dua-duanya roboh. Bayangkan kemarin kena angin, hujan deras. Ya rata-rata karena kandangnya udah tua ya, jadi pondasinya dimakan rayap, kena angin, ya udah akhirnya roboh. Bayangkan dua-duanya kandang saya roboh. Mau beli mau bangun kandang lagi, satu kandang kurang lebih harga ya sekitar, kita harus dana sekitar ya nggak jauh dari 30-40 untuk satu kandang kan. Itu belum isinya, belum pakannya, dan itu dana harus kita nyari sendiri ya, bukan dapat bantuan apalagi dapat BLT. Karena emang saya nggak dapat BLT, tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya apa ya, saya nyari solusi, tapi intinya sih dana ya. Cuma nyari dana kemana itu. Kalau mau hutang juga apa yang dijaminkan, kandang saya udah roboh, dijaminkan juga nggak ada yang mau kan. Ini masa. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah jalanin aja, namanya orang usaha. Oke lah, gitu aja ya rekan-rekan. Ini bukan curhatan, bukan keluhan ya. Ini cuma saya berbagi aja, maksudnya berbagi apa ya, kondisi sekarang lah. Kita petani ternak setelah dulu kemarin kena corona berapa tahun kita nggak bisa bernapas. Kita jual produk telur nggak bisa keluar daerah. Harganya di daerah lokalan, akhirnya harganya jatuh. Kita harus berpikir bagaimana biar telur ini bisa bertahan lama dan juga bisa laku. Dan ya akhirnya sekarang setelah corona sebenarnya pasar udah lebih bebas, tapi kendalanya harga pakan naiknya nggak kira-kira. Itulah ya namanya. Jadi ya intinya gini lah, petani ya gini lah rasanya jadi petani ternak. Saya yakin lah petani semuanya sama aja. Kalau petani yang kelas sama saya, kelas saya lah ya. Gitu aja ya rekan-rekan, terima kasih, salam berbagi, salam sehat negeriku, salam damai negaraku, salam sukses buat petani Indonesia. Mau petani sawah, petani apa ya, petani ternak. Salam damai, salam cinta, salam NKRI. Wassalam.